fala tadlimu anfusakum fihin. Jangan kalian mendolimi diri kalian di dalam 4 bulan ini. Bulan 4 ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Mendolimi itu maksudnya apa? Berbuat maksiat, saling membenci, saling menjelekkan, itu adalah maksiat. Dan kurangi juga maksiat, terlebih adalah maksiat mata. Karena saya pernah ngaji, ada jamaah bilang karena dia sangat suka kalau cuma nonton kan nggak dikerjakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kayaknya hobi juga orang yang ngomong kayak gitu. Itu maksiat. Dari saya pertama mondok sampai sekarang itu belum berubah. Nonton itu tetap maksiat. Nonton apa Ustaz? Video porno, suwen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua FKSMM Al-Ustadz Muhammad Hindro, yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Zakaria, serta para pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pembina FKSMM Bapak Arif Shah yang hadir pagi hari ini, para ulama, para asatidz yang hadir pagi hari ini yang kami muliakan, serta seluruh ketua BKM yang tergabung dalam forum komunikasi masjid dan mushola. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diakui kelak di hari kiamat. Terlewatkan tadi yang kami banggakan, yang kami muliakan juga para satgas kita. Mentang-mentang di luar nanti gak disebut kan. Beliau ini adalah yang berjasa menjaga stabilitas keamanan FKSMM selama berlangsung. Kemudian tim YouTuber yang hadir pada pagi hari ini juga, alhamdulillah ini hadir channel FKSMM. Semoga channelnya menjadi berkah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, sehat Bapak Ibu? Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Tepatnya hari ini adalah tanggal 2 Rajab. Bulan Rajab pembuka dari bulan kemuliaan.
Dan bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan. Bahasa Al-Qur'annya adalah Ashhurul Hurum. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu anfusakum fihin. Minha arba'atun hurum. Arba'ah hurum, 4 bulan yang mulia. Ini adalah salah satunya bulan Rajab. Di situ ada 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu yang menyendiri yaitu bulan Rajab. Amal soleh di dalam 4 bulan yang mulia ini dilipat gandakan pahalanya. Amal soleh di dalam bulan yang 4 ini, bulan yang mulia ini, pahalanya dilipat gandakan. Sama yang dikatakan oleh Al-Imam Baghawi dalam tafsir beliau fi Ma'alimi Tanzil fi tafsiril Qur'an. Al-amalu salih a'dhamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh itu lebih besar pahalanya di dalam ashhurul hurum. Ashhurul hurum yaitu tadi 4 bulan ini salah satunya. Wa dzulmu fihina a'dhamu minadz-dzulmi fi ma siwahunna. Kezaliman di dalamnya itu dosanya lebih berat. Artinya siksaannya nanti lebih berat daripada siksaan dosa-dosa di selain bulan 4 ini. Begitu sebagaimana pahala dilipat gandakan, nanti siksaannya pun juga diberatkan. Kama tadha'afat al-hasanat tadha'afat as-sayyi'at. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ini, saya menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir, karena kita tidak boleh dolim kepada diri sendiri ataupun dolim kepada orang lain. Dolim kepada diri sendiri itu termasuk melakukan maksiat, dosa. Dolim kepada orang lain ya kita tahu sendiri. Nah, berkaitan dengan ini juga musim politik, kita tahan sementara. Ya, minimal selesai bulan Rajab ini. Nanti siap itu hajar lagi kan gitu. Kalau bisa seterusnya tidak usah lagi kita menzalimi orang lain dengan cara satu, menjelek-jelekkan orang lain. Karena dari perbuatan kita ini, meskipun cuman nge-share kejelekan orang lain, ini cukup menyakiti hati orang lain, dan ini termasuk perbuatan zalim. Siapa yang bilang kalau membuka aib orang lain tidak zalim? Membuka aib orang lain itu zalim. Dan hal ini menjadi lumrah saat musim-musim politik seperti ini. Setiap membuka di media sosial, di grup-grup WA terkhusus, apalagi yang sepakat pilihannya sama, biasanya tak luput dari menjelekkan yang seberang sana. Meskipun saya bisa pastikan yang seberang sana pun mungkin juga lebih parah menjelekkan yang sini. Namun kita harus menahan ini demi mengagungkan bulan yang mulia, Ashhurul Hurum,
yaitu bulan Rajab ini. Dan ini menjadi penting dikarenakan itu tadi, kalau kita melakukan kemaksiatan siksaannya diberatkan. Dan kita disuruh fokus perbanyak ibadah. Ibadah yang bisa kita amalkan. Amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang mulia. Tidak ada amalan yang khusus. Tidak ada amalan yang khusus. Tapi ada ustadz puasa di bulan Rajab ini. Amalan khusus tidak ada memang. Ada hadis tentang puasa yang sahih itu dari Mujibah Al-Bahili, dari pamannya dari ayahnya atau pamannya. Itu kenapa dikasih atau? Karena itu syakun minar rawi, ada keraguan dari rawinya, dari paman entah dari ayahnya. Ini nanti ditanyakan ketika pelajaran hadis. Jadi beliau meriwayatkan dari ayahnya atau pamannya. Pamannya ini Abdullah bin Haris Al-Bahili. Beliau mendatangi Rasul setahun sebelumnya. Dia masih sehat ini. Kemudian setahun lagi beliau mendatangi Rasul lagi. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengenaliku?" Karena sudah berubah kondisi fisiknya. Yang dulu itu ya sehat, ya gemuk mungkin kayak saya. Tapi saya yakin kalau orang Arab sana nggak ada yang gemuk kayak saya ini. Ketika menghadap Rasul ini setahun kemudian kok fisiknya sudah menjadi kurus. Ditanya ketika beliau bilang, "Ya Rasul, engkau kenal sama saya? Ata'rifuni, apa engkau tidak mengenali saya?" "Enggak." "Kamu siapa?" "Saya Al-Bahili ya Rasul." Abdullah bin Al-Haris Al-Bahili. "Loh, kok jadi kurus sekarang?" Nah, gitulah bahasa sini. "Dulu engkau enggak kayak gini lah kayaknya. Lima adzabna nafsak." Ya. "Kenapa kok jadi kurus kayak gini?" "Ya Rasul, semenjak aku berpisah dengan engkau setahun yang lalu, aku makan cuma malam hari." Maksudnya puasa. "Aku puasa setiap hari ini puasa." Kemudian Rasul berkata, "Lima adzabta nafsak." Kenapa kamu siksa dirimu seperti itu? Kalau mau puasa, puasalah di Syahrus Sabri, yaitu bulan Ramadan. Puasa kan bisa di bulan Ramadan. Atau kalau pengen puasa sunnah, kamu setiap bulannya puasa sehari sekali. "Ya Rasul, saya kuat. Saya masih kuat, tambahi ya Rasul, jangan cuma sehari." "Ya sudah 2 hari setiap bulannya." "Kurang ya Rasul." "Ya sudah 3 hari setiap bulannya." "Masih kuat ya Rasul saya." "Kalau gitu puasalah di bulan-bulan yang mulia." Ya. Puasa di bulan yang mulia, yaitu bulan apa ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Fasum sumatruk, puasa di situ kemudian tinggalkan. Wasum sumatruk, kamu boleh puasa kemudian tidak puasa, kemudian puasa atau tidak puasa, dikelang-kelang boleh. Ya. Jadi jangan menyiksa diri sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun beliau adalah atqon nas, paling bertakwanya manusia, beliau kadang puasa, kadang juga tidak puasa. Kalau puasa sunnah ini enggak kan kita enggak dituntut harus setiap hari seperti itu. Nah,
Cuman ada ulama yang kemudian mengetahui, dan ini adalah salah satu rahasia ulama-ulama yang mengetahui. Seperti Mbah Mun Syekhuna Mimun Zubair, Allah yarham, beliau pernah dawuh kemuliaan di bulan Rajab itu terletak pada 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ini tanggal berapa? 2 Rajab. Berarti masih ada sisanya. Kalau bisa puasalah di 1 sampai 10. Kalau nggak bisa ya di 1 saja atau yang di 10 saja. Nah, ini cocok untuk saya. Kalau 1 sampai 10 kayaknya berat, ya. Makanya saya milih 1 kemarin lewat, nanti di 10-nya. Kalau bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban itu keutamaan terletak pada 11 sampai 20. Kalau bisa nanti di bulan Sya'ban puasalah di situ. Kemudian di bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, itu kemuliaan terletak pada tanggal 21 sampai 30, yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Tapi cuman ingat, ngamalkannya beratnya luar biasa. Nah, ini masih ada kesempatan, nanti bisa entah di hari Seninnya, entah di hari Kamisnya, insyaallah kita amalkan puasanya. Jadi tidak tiap hari sampai sebulan. Kalau tahan tidak masalah. Boleh puasa setiap hari, boleh. Tapi itu tadi sahabat dilarang. Itu kan kalau nggak mampu, karena nampak Rasulullah, sahabat Abdullah ini tadi mengalami perubahan signifikan dalam fisiknya. Yang tadinya sehat, badannya gemuk menjadi kurus. Sehingga ini nantinya berefek kepada lemes, ibadahnya nanti pun lemes. Dan nanti kalau cari nafkah bisa terpengaruh karena lemas tadi. Oleh sebab itu, kalau bagi pekerja, misalkan nggak kuat puasa karena setiap hari kerja, maka tidak puasa sunnah ya tidak apa-apa. Tapi kalau hari Minggu puasa boleh Ustadz di bulan Rajab ini, tidak masalah, karena masih bertepatan hari-hari yang mulia, bulan-bulan mulia. Dan saya rasa kalau kita mau berpuasa, ini baiknya kita alihkan untuk mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan. Ya. Puasa yang pernah kita tinggalkan artinya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tetap wajib kita ganti meskipun sudah lama. Bahkan di dalam hadis sahih, dan ini diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i dalam qaul yang qadim, Al-Imam Asy-Syafi'i mengikuti hadis ini. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga dikutip hadis ini. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa kok meninggal, dia punya hutang puasa, maka yang menggantikan puasa adalah walinya. Seorang bapak meninggal, punya hutang puasa, walinya bapak itu siapa? Walinya bapak itu ya bapaknya, saudara laki-lakinya. Ya, bapaknya kalau masih hidup, rata-rata kalau sudah orang meninggal, mohon maaf sudah tua, biasanya bapaknya pun sudah tidak ada, apalagi kakeknya. Paling ya saudara laki-laki. Jarang saudara laki-laki mau menggantikan puasa. Anaknya, anak laki-laki, ini juga bisa menjadi wali.
maka boleh, bahkan ini wajib menggantikan puasa. Nah, ini menurut kaul yang jadid yang diikuti oleh ulama, salah satunya yang menulis buku Fathul Mu'in. Wajib puasa diganti. Kita yang masih hidup nggak usah mengharapkan orang wali-wali kita. Jarang wali itu nanya, ini punya hutang puasa apa enggak? Jarang. Ini punya hutang sholat apa enggak? Jarang. Yang ditanya biasanya, ada enggak hutang duitnya? Kalau ditanya, pernah hutang puasa? Jarang saya menemukan orang keluarga si mayat kayak gitu itu. Kalau punya hutang biar saya yang bayar. Pret, enggak akan itu. Orang puasanya sendiri pun masih ada hutangnya. Kalau misalkan ada puasa, biar kami yang nanggung. Sekali-sekali pernah dengar kayak gitu itu. Menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Nah, oleh karena itu, karena puasa ini wajib diganti, bagi yang masih punya hutang puasa, meskipun sudah lama dan tidak terhitung berapa jumlahnya, tetap harus diganti. Niatnya setiap kali kita mau puasa sunnah, jangan puasa sunnah, tapi niat mengganti puasa. Mengganti puasa Ramadan. Kayak gini berat enggak, Pak? Bu, mengganti puasa ini berat apa enggak? Berat. Ibu-ibu yang belum selesai puasa tahun lalu karena ada halangan, setiap bulannya ada 6 hari atau 7 hari haid, maka secepatnya diganti. Kesempatan ini adalah bulan Rajab, termasuk bulan mulia. Dilaksanakan di bulan ini, maka pahalanya berlipat-lipat. Diajak anak-anaknya, suaminya, biar ada kawan-kawannya. Kalau nggak sanggup tiap hari, momen Senin, Kamis, suaminya kalau nggak ada hutang puasa, ya puasanya puasa sunnah, satu keluarga puasa. Jadi ringan nampaknya, karena suasana sahur bersama, buka bersama itu lebih enak daripada sahur sendiri, buka sendiri. Nah, ini mengenai puasa di bulan Rajab. Kalau bisa kita amalkan, mengganti puasa. Ustadz, kalau saya misalkan sudah uzur, sekarang nggak sanggup lagi puasa, jadi kayak mana Ustadz? Kalau sudah nggak sanggup lagi puasa, ya gimana lagi? Sudah tua. Orang yang sudah tua sehingga dia tak sanggup lagi puasa, sakit-sakitan, maka tidak puasa itu dimaklumi, diuzuri dalam syariat. Kemudian di dalam bulan Rajab ini ada doa yang sering dibaca. Biasanya kalau orang ustadz siap sholat baca doa ini, dan bapak-bapak pun biasanya sudah hafal semua, yaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana, bukan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Sya'ban ini, ya, di bulan Rajab ini, ya, kemudian wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban bulan depan, wa ballighna Ramadan. Itu nanti kalau bulan Sya'ban doa ini masih bisa dibaca, Ustaz? Bisa. Tapi bulan Rajabnya sudah lewat, nggak masalah. Orang kita 6 bulan Ramadan tahun lalu, kita minta, ya Allah terimalah amal ibadah saya di bulan Ramadan tahun lalu, boleh kok. Jadi nggak masalah. Orang kita nggak tahu ibadah kita di bulan Ramadan tahun lalu diterima atau tidak. Makanya kita doa pun boleh meskipun sudah lewat. Nah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini digabungkan dalam satu riwayat.
Ustadz, itu doa kan hadisnya dhaif. Sekarang ini kan musim, kalau kita mau ada amalan atau baca doa itu harus yang sahih. Jadi nanti bapak-bapak kalau di debat itu doa dhaif ngapain dibaca? Ya, kurang kuat. Lah dhaif kan tetap hadis. Dhaif itu tetap hadis. Yang enggak hadis itu yang maudhu. Hadis itu ada hadis sahih, ada hasan, ada marfu, ada maudhu, ada banyak. Nanti minta penjelasan pada Syekh Maulana Jamil pembahasan hadis. Kalau bisa diterangkan hadis itu apa saja dan yang bisa dibuat dalil itu apa saja. Ini hadis dhaif saya jelaskan. Kenapa kok saya jelaskan? Biar nanti kalau ditanya orang kita bisa menyampaikannya. Ini memang dhaif tapi tetap hadis. Tapi kalau mau dibuat berdoa untuk fadilah amal, hadis yang dhaif yang tidak sampai ke derajat maudhu masih disepakati ulama boleh untuk fadailul amal, menyemangati dalam beramal soleh. Lah ini kan doa Allahumma barik lana fi rojaba. Masuk kita doa harus semua dari Nabi yang hadisnya sahih. Pernah enggak kita kalau doa ini ada tuntunan dari Nabi apa enggak? Enggak pernah kita mikir. Kalau doa baik ya silakan, enggak masalah. Kita misalkan doa, ya Allah, jadikanlah aku, anak-anakku ini semua ahli Al-Quran, ahli kebaikan, ahli ilmu, dan semua nanti masuk ke surgamu ya Allah. Berkumpul semua seperti kami berkumpul saat ini. Itu nggak ada riwayat dari Nabi. Berarti nggak boleh mengamalkan itu. Pernah nggak bapak-bapak doa, kemudian tidak tahu itu pernah diajarkan Rasul atau dicontohkan oleh Rasul? Sering. Ya Allah, lunaskan hutangku ya Allah. Banyak kali kurasani, berat rasanya ya Allah. Ini doa sekalian curhat. Berat kali kurasa ya Allah. Udah tahun baru pun masih nanggung hutang aja. Udah 2024 ini masih belum selesai ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ini doa yang seperti ini nggak pernah dicontohkan Rasul. Ya. Tapi kan boleh kita amalkan asalkan doa ini baik. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh kita amalkan? Boleh. Kalau ada yang nanya itu dhaif hadisnya, kayak mana jawabannya? Enggak tahu, kata Ustadz boleh kok. Yang penting tidak doa yang jelek. Nah, kalau doa yang jelek, misalkan bilang orang, oh saya doakan kamu tersesat, kamu doakan kamu jadi orang jahat, jadi ahli neraka. Itu boleh apa enggak? Ya jelas enggak, meskipun ada riwayat enggak boleh kita ikuti. Ya. Orang kita enggak boleh melaknat orang. Kita enggak boleh melaknat orang. Ada riwayat Nabi melaknat orang, setelah itu dilarang, enggak boleh lagi. Ada riwayatnya, enggak boleh kita ikuti karena memang sudah dilarang. Jadi doa yang ini meskipun dhaif hadisnya boleh kita amalkan. Jadi dhaif itu kalau untuk fadilah amal, untuk memotivasi supaya beramal soleh itu boleh, asalkan tidak maudhu. Maudhu itu yang dibuat-buat. Maudhu itu yang dibuat-buat. Ada yang berkaitan dengan bulan Rajab ini, kemudian hadisnya memang dibuat-buat. Barang siapa puasa 1 hari maka akan mendapatkan pahala seperti ini. Puasa 2 hari akan mendapatkan pahala seperti ini. Puasa 3 hari akan terbebas dari api neraka. Yang pahalanya besar-besar itu. Nah yang maudhu jangan diamalkan.
Tapi kalau dhaif masih bisa. Ini berkaitan dengan doa. Bapak Ibu yang mulia, karena kita ini di bulan Rajab ini sudah disunahkan puasa, ada baiknya kita mengetahui inti dari puasa itu apa. Dan kita harus mulai dari sekarang, supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Ada salah satu riwayat bahwasannya orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, kecuali yang dia dapatkan adalah hanya lapar dan dahaga, haus. Dan itu sering disampaikan oleh para ustadz ketika bulan Ramadan. Hanya saja ini saya sampaikan sekarang dikarenakan saya rasa ini momen yang perlu. Karena ini adalah bulan Rajab, pembuka daripada bulan yang mulia, dan kita dituntut untuk memperbanyak ibadah dan mengurangi dosa. Maka salah satu yang perlu kita amalkan adalah ini, meskipun nggak puasa, mengurangi dosa. Kalau kita tak sanggup puasa yang tidak makan dari pagi sampai subuh sampai maghrib, maka paling tidak kita jangan memperbanyak dosa. Ingat, ini bulan Rajab. Kadang kita berpikir bulan yang sakral yang kita dilarang untuk melakukan dosa itu cuman bulan Ramadan. Puasa-puasa jangan gibah. Puasa-puasa ini jangan marah. Memangnya kalau di selain bulan Ramadan boleh kita gibah? Pak, ini menengah ini merasa atau memangnya kalau di selain bulan Ramadan kita ini boleh menggibah? Loh, ini musim politik, gibah, suudon apa semua dikerjakan. Saya ini langsung saja. Kenapa kok Ustadz tahu? Kadang-kadang saya mendengar, nggak didengerin dekat, didengerin dosa. Kita dengerin orang gibah itu dosa. Lebih dosa lagi, apalagi gibahnya itu di masjid. Siap ngaji, siap sholat itu nggak langsung pulang, tapi ngobrol masalah capres. Asik kali kalau sudah ngobrol masalah capres. Ini pasangan ini cobalah tengok kelakuannya kayak gini. Kayak gini mau kau pilih. Tengok yang ini malah suka kayak gini. Bahas tentang keburukan, semangat kali. Padahal itu dulu di dalam kitab Taisirul Kholaq. Ini kitab kecil tipis, tapi di situ ada adabul masajid. Ada adab ketika di masjid. Salah satunya adab di masjid itu jangan membicarakan selain agama yang berkaitan dengan syariat Islam. Nanti ada di akhir zaman, ada orang berkerumpul melingkar kayak mau bikin halakoh, mau ngaji, tapi yang dibahas bukan fikih, bukan tauhid, bukan agama, tapi mereka membahas tentang dunia. Salah satu contoh dunia adalah tentang jabatan, yaitu capres mau kesuwen. Capres itu dunia bahasa. Maka alangkah baiknya, saya tahu para hadirin hadirat Bapak Ibu yang hadir ini sudah tahu semua. Hanya saja karena tidak ada yang mengingatkan, biasanya orang itu suka lupa. Sama kita di jalan itu sudah tahu itu lampu merah berhenti. Kadang kalau nggak ada yang mengingatkan atau nggak ada polisi apalagi di situ, udah terobos aja. Tapi kalau orang imannya kuat, melihat lampu merah gitu, aturan patuh dia ditaati. Waktu merah berhenti, waktu hijau jalan. Ini meskipun orang sudah dikasih tahu, bahkan sudah tahu bahwa ngobrol di masjid
untuk masalah dunia, apalagi ghibah itu adalah dosa, tapi tetap dikerjakan. Bahkan yang mimpin ghibah itu ustadz. Alhamdulillah. Dan ghibah ini Bapak Ibu bukan hanya di masjid, di grup-grup juga bisa ghibah. Makanya ketua kita tegas, tidak boleh lagi bahas masalah keburukan orang lain di grup, bahas masalah keburukan calon lain di grup. Itu adalah suatu keputusan yang tepat. Ya, meskipun kita ini mengunggulkan satu, nanti yang kita pilih salah satu, tapi keputusan itu adalah keputusan yang adil. Tidak boleh menjelekkan siapapun di grup ini. Sebenarnya bukan cuman capres aja ketua, ya, tidak boleh menjelekkan siapapun di grup ini. Siapapun, meskipun itu bukan capres, ya, anggota grup WA pun nggak boleh dijelekkan di situ. Menjelekkan anggota lain, siapapun di grup ini adalah suatu pelanggaran. Nanti bisa didiskualifikasi, dikeluarkan. Maka itu adalah suatu keputusan yang baik. Apalagi ini sudah mulai memanas. Panas Pak, jamaah kami pecah gara-gara itu. Ya, satu grup masjid tiap hari ada aja yang nge-share itu. Saya ingatkan, ini sudah bulan Rajab, udahlah kita damai aja lah. Gak usahlah kita share-share yang seperti ini. Kita mau ibadah karena ini sudah bulan Rajab. Ya, hitung-hitung mengagungkan bulan Rajab. Karena kalau ustadznya nggak mulai, apalagi ustadz diem, itu nggak berhenti itu. Maka saya minta kepada para ustadz yang ada di grup apapun, kalau masih ada yang seperti itu, tolong diingatkan sikit-sikit, ini bulan Rajab. Ingat loh ya, ayat ini tadi yang saya baca, itu ada kalimat falatadlimu anfusakum fihin. Jangan kalian mendolimi diri kalian di dalam 4 bulan ini. Bulan 4 ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Mendolimi itu maksudnya apa? Berbuat maksiat, saling membenci, saling menjelekkan, itu adalah maksiat. Dan kurangi juga maksiat, terlebih adalah maksiat mata. Karena saya pernah ngaji, ada jamaah bilang karena dia sangat suka salah satu capres, yang capres ini hobinya maksiat mata katanya, dan dia mendukung. Karena dia mendukung, dia bilang itu kan gak masalah, orang gak dikerjakan kok, kan cuma nonton saja. Hati-hati, kita boleh mendukung tapi kemaksiatannya, perbuatan buruknya jangan diikuti. Saya sadar siapapun capresnya tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Yang salah dari mereka tetap katakan salah. Yang benar kita katakan benar, meskipun itu adalah bukan pilihan kita. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ini namanya orang adil, tapi pilihan tetap di dalam hati. Jangan maksiat didukung, nggak apa-apa, orang cuma nonton kan nggak dikerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kayaknya hobi juga orang yang ngomong kayak gitu. Itu maksiat. Dari saya pertama mondok sampai sekarang itu belum berubah. Nonton itu tetap maksiat. Nonton apa Ustaz? Video porno, suwen. Itu maksiat, dosa besar. Ustaz, kami kan sudah berumah tangga, kan sudah ada pelampiasan. Kalau misalkan istri kami pelampiasannya, tetap meskipun sudah berumah tangga, tetap itu haram, nggak ada alasan.
untuk membangkitkan ini Ustaz. Kalau enggak kayak gitu, enggak gerak-gerak lagi Ustaz. Ya ceplas loh pintu kan gerak nanti. Menggerakkan itu kok pakai itu. Ingat, itu tetap haram, itu dosa besar. Semua semoga dijaga dari maksiat yang namanya ini. Ya, tapi nggak usah menjelekkan yang melakukan. Ingat, ada pepatah Jawa. Wong alok iku akhire melok. Wong sing seneng alok itu engko akhire melok. Alok iku apa? Orang yang suka ngejek itu nanti akhirnya akan terikut dia. Maka kalau ada orang berbuat jelek, jangan diejek, jangan dibully. Kamu tidak akan meninggal sebelum melakukan hal yang sama. Ngeri juga ya kayak gitu. Saya pernah, contoh saya sendiri, tak rasakan. Apa benar ini, kata-kata ini, tak buktikan. Benar, saya dulu kecil suka nengok bapak kalau sudah kecapean pasti minum obat. Pak, orang setiap hari kok ada aja yang diminum obat. Zaman dulu itu ada namanya obat S10. Tak sekarang tak ada, tak enggak tahu. Kalau bapak-bapak ingat S10. Kalau sekarang yang masih ada itu Puyer 19 itu masih ada nggak ya? Masih. Dulu S10, tahu Pak. Bodrek itu udah lama juga. Tiap hari asal kecapean minum itu. Tiap hari minum obat. Itu kan ada campurannya begini-begini. Loh namanya sakit kok, Jong. Masa orang sakit gak boleh minum obat? Ya tapi kan masa tiap hari minum obat itu kan gak bagus itu. Lah sampean sakit kan yo minum obat. Enggak, aku minum pil muntah kok. Memang aku dulu minum obat itu, apapun obatnya, muntah. Alhamdulillah saya pergi ke Medan, 2013 pindah ke Medan, 2015 nikah, dapat istri bidan. Mulai. Suatu hari kambuh lambung saya itu. Kan saya sudah komitmen dari dulu, saya nggak akan minum pil-pil kayak gini. Aku nggak mau kayak bapak saya. Oh bener, dicekoi saya sama obat. Ki minum, obat iki kalau sakit lambung, Promak, Ranitidin, Antasida, apal aku obat kabeh. Karena istri saya itu, saya mikir-mikir, bener juga kata itu. Wong alok akhirnya apa? Melok. Maka jangan pernah kita ngolok-ngolok orang. Ngolok-ngolok orang kalau orang ini sedang masih dalam kondisi belum dapat hidayah, belum taubat dari suatu perbuatan maksiat. Hati-hati. Kalau kita mau mengingatkan, ingatkan dengan baik. Tapi jangan sampai kita ngolok. Nanti akhirnya melok. Oh, kelakuannya kayak ngono. Tengok itu. Udah mukamu jelek, kelakuanmu jelek. Itu namanya bukan mengingatkan. Ya, sudah nyerang apa? Pribadi itu. Kalau mau mengingatkan, ingatkan saja. Ya, itu haram, tidak boleh dikerjakan. Alasannya apapun. Ya, meskipun untuk membangkitkan itu tadi. Karena ada yang bilang, Ustadz kalau untuk membangkitkan katanya nggak apa-apa. Kata siapa? Itu maksiat mata. Kita melihat aurat orang lain itu dosa apa enggak, Bu? Pak? Dosa. Sepakat ya? Tapi kalau gambar, itu kan gambar Ustadz. Itu bukan gerak-gerak, itu bukan apa? Wujud manusia. Itu kayak kaca hukumnya. Aku hukum kalau sudah dipelintir-pelintir ini payah. Ini santri kan, loh Ustaz itu kan cuman kaca. HP itu kan kaca kan. Saya nggak bawa HP. HP itu kan kaca. Kalau kaca ini kan pantulan saja. Ada fatwa kalau itu cuman pantulan, kita nengok orang
ada cermin, orang di sana, orang istilahnya auratnya nampak. Kita lihat dari kaca, itu kalau nggak syahwat nggak apa-apa katanya. Tapi kayak gini kan potensi malah nanti membolehkan hukum ini. Nah, ini gawat. Kalau kayak gitu di HP itu juga nggak apa-apa. Makanya ada yang bilang nonton itu nggak apa-apa karena itu cuman pantulan. Ingat, apapun yang kita lihat, ini kaidahnya. Apapun yang kita lihat kok bisa membangkitkan syahwat, itu sudah dosa meskipun bendera ini. Meskipun botol ini. Meskipun roti, kita nengok roti kok mikirnya sampai kebablasan. Roti bentuknya tak sawang-sawang kok koyok. Oh iya iki pas iki. Persis mirip banget. Akhirnya gara-gara itu bangkit syahwatnya. Nengok roti ini pun jadi Makanya orang kalau sudah rusak ini nengok apapun bisa jadi dosa. Karena itu sudah mengotori hati. Kan ada di dalam hadis sahih, di dalam tubuh kita ini, jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh amal jadi bagus, seluruh jasad jadi bagus. Kalau segumpal daging itu sudah rusak, seluruh anggota badan juga ikut rusak. Segumpal daging itu adalah hati. Ini kalau sudah busuk, apalagi sudah setiap hari dicekoi video porno, itu pikirannya iku wae. Lo nengok dia duduk-duduk depan ada mentok kawin bawa kodok kawin. Ngono pikirannya sudah kemana-mana. Orang nengok gambar sedikit atau nengok apapun, itu langsung pikirannya ke sana. Itu berarti otak sudah kena virus iku mau. Itu sulit dihilangkan. Kalau tidak taubat dengan taubatan nasuha, sulit dihilangkan. Maka hadirin yang mulia, jangan suka ngolok-ngolok, itu saja. Minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari dosa itu. Itu kenapa yang saya bahas dalam hal ini untuk menjaga diri kita kok maksiat mata, karena paling banyak kita lakukan ini maksiat mata, maksiat mulut. Ghibah sama maksiat mata. Oleh sebab itu, mari kita muliakan bulan Rajab ini dengan menahan diri dari perbuatan dolim, yaitu perbuatan maksiat. Selanjutnya, karena ini sudah jam 7 lebih, kita lanjutkan dengan season tanya jawab. Di samping saya sudah ada Kek Simin yang selalu setia. Kasihan nggak ada yang ngawani loh di samping sini. Saya tadi lihat, kok nggak dikawani lah. Masya Allah. Ya sudah, mungkin supaya dekat beliau. Demikian mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Pertanyaannya cuman 3. Silakan.